seperti rumput di padang, sebentar saja mekar merekah, lalu lisut, layu dan kering. Ya Tuhan, sekarang ku bersyukur padamu atas kasih-Mu yang selamatkanku. Kini ku jadi ciptaan baru, miliki hidup damai selamanya. Bapa, ini aku Bapa, batas umurku begitu singkat. Ku tak mau hidup percuma, pakailah daku seturut kehendak-Mu, menjadi alat berkat-Mu, selamatkan jiwa yang tersesat. Ya Tuhan, sekarang ku bersyukur padamu atas kasih-Mu yang selamatkanku. Kini ku jadi ciptaan baru, miliki hidup damai selamanya. Bapa, ini aku Bapa, batas umurku begitu singkat. Ku tak mau hidup percuma, pakailah daku seturut kehendak-Mu, menjadi alat berkat-Mu, selamatkan jiwa yang tersesat. Bapa, ini aku Bapa, batas umurku begitu singkat. Ku tak mau hidup percuma, pakailah daku seturut kehendak-Mu, menjadi alat berkat-Mu, selamatkan jiwa yang tersesat, selamatkan jiwa yang tersesat. Wow, luar biasa. Mungkin gak ada yang penonton di sini ya, tapi kita mewakili para penonton berikan tepuk tangan. Wow, luar biasa. Jean dengan satu performance yang begitu luar biasa. Lagunya sendiri yang ada di albumnya ya Jean ya. Wah, ini apakah menjadi utama lagu pertama di album itu?
di mini album kamu? Iya, lagu pertama. ya. Iya. Ini berarti yang paling berkesan kah? Mengapa menjadi nomor pertama nih? Karena ini lagu ciptaan Papi. Wow. Nah waktu itu aku masih SD, pulang ke sekolah, Papi bilang, Jen, Papi punya lagu nih. Aku dengerin, tapi Papi belum punya judulnya. Kamu yang kasih judulnya ya. Akhirnya aku yang kasih judul Bapak Ini Aku gitu. Wow, satu lagu begitu memberkati kita semua ya. Yes. Bapak Ini Aku gitu ya. Kalau yang Sobat Maestro masih mau mendengarkan lagi gitu ya, Boleh. bisa dengarkan di mana Jan? Ada di YouTube. Di YouTube Bapak kamu Ini ya. Aku, iya. Bapak Ini Aku by Jean ya. Terusnya Wow. Jean aja berarti ya. Iya, Jean. Karena namanya lengkap tadi kan, bingung ketika gimana ya. By Jean aja Ini ya. spellnya emang J-E-A-N. J-A-N. J-E-A-N. Oh J-E-A-N. Ya Oke. itu ya. Bapak Ini Aku telah membuka sesi kedua Yes. kita di hari ini gitu ya. Dan begitu luar biasa sekali dan sesuai dengan janji kita Kak Jo ya. Kita akan lanjut lagi untuk menyimak gitu ya. Membahas tentang Pesparawi. Ini perlombaan Iya, apa nih ya. Boleh ceritakan dulu gak Jian? Ini ceritanya Pesparawi ini apa? Pesparawi itu sendiri pesta paduan suara gerejawi. Oke. Oh, jadi paduan suara semua ini? Kan paduan suara. Iya. Iya, Bukan. jadi event ini tuh 3 tahun sekali. Nah ini udah dari mungkin 40 tahun yang lalu ya. Wow. 40 tahun yang lalu. Awalnya memang cuma lomba paduan suara aja, tapi makin kesini banyak kategori-kategori yang sesuai perkembangan zaman ya. Oke. Ditambah mungkin ada solo, ada paduan suara wanita dan lain-lain, ada vokal grup. Nah kebetulan yang aku ikut kemarin ini musik pop gerejawi. Wow. musik Jadi pop band gerejawi. combo gitu. Wow, oke, inilah para personilnya ya. Iya. Yang dari tadi Jan nyanyi juga dipelototin terus ya. Untung Jan gak gugup. Jadi sebenarnya banyak yang nonton. Ada penontonnya dari tadi ini ya. Nah ini boleh dikenalkan gak satu persatu nih personilnya nih? Boleh, mulai dari paling belakang ya, paling kiri itu ada Yosia, drum, terus ada Bang Rahmat, vokalis, Oke. ada Kak Cindy juga vokalis, terus ada Viko, keyboard 2, filler, terus ada Bang Alvis paling kanan, keyboard piano, Ya. di tengah ada Babil, Gabriel, main bass, Oke. terus ada Kelvin main gitar, Oke. terus di bawah kiri itu aku, di tengah depan Kak Daud, penyanyi juga, di paling kanan ada Kak Ebin, Febrina, penyanyi. Ini dia ya. Oke. Seluruh personil ya dari anggota yang mengikuti perlombaan di Pesparawi Iya. itu gitu ya. Kok bisa diajak Jan? Ini ceritanya gimana nih? Kalau kemarin itu kita Jawa Barat kan, kita perwakilan Jawa Barat, sistemnya rekrutmen, jadi diajak. Aku waktu itu diajak sama Kak Ebin. Oke. Iya, Jan mau ikutan nggak Pesparawi? Sebetulnya aku udah tahu Pesparawi dari dulu, cuman pengen ikutan tapi nggak tahu mau ikut kategori apa, terus belum tahu jalurnya, kesempatan audisinya segala macam dari mana. Ternyata kalau khusus musik pop ini kita rekrutmen, jadi bukan audisi gitu. Oke, jadi bayar rekrutmen akhirnya diajak nih Iya. ya. Dan langsung udah mau banget ada datang kesempatan di depan Iya, mata gitu ya. kesempatan ya. ada dan langsung ketemu tim yang asik banget lah menurut aku. Ini Wow. tim yang Oke. best team I ever had. Oh gitu Iya. ya. Kenapa kau bisa menyebut sebagai best team yang menurut seorang Jenny kenapa? Karena kan kita latar belakang sama, keyakinan sama, itu udah pasti ya. Terus merasa deket gitu, walaupun kita umurnya beda-beda ya. Ada yang udah berkeluarga, ada yang Oh, oke. aku anak bungsu kedua, Viko itu yang lebih kecil. Nah, Oke. jadi keberagaman itu jadi saling rangkul gitu, dan nggak ada yang lu lebih kecil dari gua jadi lu harus hormatin gua, tuh nggak ada. Jadi dirangkul sama yang kakak-kakaknya juga, jadi kita bisa berbaur gitu. Wow, jadi seperti Seru banget keluarga lah. ya. Iya, ini udah ya. kayak keluarga. Ada nama bandnya nggak nih? Nggak ada. Baru kepikiran Jen. Loh kok selama ini kita nggak ada namanya ya? Iya, kemarin sampai ada yang nanya ada fanbase-nya nggak? Waduh. Waduh, udah Fanbase. loh. Waduh, keren banget loh, udah ada fanbase-nya loh. Keren, berarti banyak yang menantikan ini jadi band beneran. Iya, bener. Gak ada yang tahu ya Jen. Tapi ya. kita udah janjian sih, pokoknya kita nggak sampai di Pesparawi aja, kita harus masih punya project pelayanan lagi gitu. Wow. Sebentar, berarti ini tuh dibikinnya tuh baru berapa lama nih? Ini jujur kita agak mepet ya. Kita baru mulai latihan tuh akhir Februari, tim ini baru dibentuk akhir Januari. Wow.
Segitu tuh udah kedekatannya luar biasa. Sedangkan perlombaannya diadakan di Di bulan Juni. Juni ya. Juni 19 kemarin start kan? opening. Wow, Udah jadi dapet ya. Februari, Januari baru mencari personil-personilnya dulu gitu ya. Dipertemukan Februari, latihan-latihan hingga bulan Juni gitu ya. Iya, kita intens soalnya latihan juga seminggu sekali. Pasti ketemu. Itu dia ya. Chemistry-nya dapat jadinya. Ini baru kita cerita ngobrol sama Jen ya gitu ya. Kita yakin di dalamnya ini adalah kumpulan orang-orang sibuk. Iya, betul sekali. Dengan profesi yang Iya, berbeda-beda benar. gitu, musisi-musisi yang luar biasa. Pasti kan jamnya sangat susah sekali bertemunya gitu Iya. ya. Akhirnya bisa ketemu, atur waktu seminggu sekali gitu sampai akhirnya bulan Juni. Hasilnya terbayar, Kak Yes. Joy ya. Boleh ceritain nih hasil yang didapat oleh no name band ini. Ini kan belum ada. Susah manggilnya apa? Iya, benar. Belum ada gitu. Gimana hasil yang didapat di Lomba Pesparawi kali ini? Puji Tuhan kemarin kita juara 1 nasional dari Jawa Barat. Ya nggak nyangka juga sih, maksudnya ya dengan waktu latihan yang sangat mepet itu, tapi Tuhan pimpin, Tuhan kasih kesempatan kita boleh jadi juara. Itu dia. Bentar ya, luar aku biasa. juga jadi pengen nanya juga sih. Ini sebenarnya bikin aransemen lagu kah? Atau misalkan ciptaan lagu kah gitu dilombain? Itu gimana? Jadi ada 3 lagu yang harus kita bawain. Yang pertama lagu wajib, jadi dikasih lagu tema dari panitia, itu bebas kita aransemen. Oke. Kedua lagu pilihan, ada beberapa lagu kita pilih, itu aransemen ulang juga sama kita. Oke. Yang ketiga lagu bebas, nah itu yang seru gitu, karena kita bisa explore kan di situ. Berarti ini kan tantangannya bebas lagu apapun Iya, ya. apapun. Yang dipilih oleh band ini nih lagu apa? Kemarin kita bikin konsep yang kayaknya boleh dicoba. Lagu skala minggu medley. Lagu sekolah minggu Iya. medley Wow. gitu ya. Itu yang dipilih, yang dipilihan bebasnya itu ya. Iya. Nah akhirnya Kak Jo bonus nih katanya ya. Iya. Bukan cuma juara 1. Bonusnya adalah sempat viral di TikTok katanya nih ya. FYP. FYP, anak FYP ini. Boleh ceritain lagi gimana nih ceritanya bisa sampai FYP ini gimana? Kita juga nggak ngerti sih, karena waktu itu kita tampil hari pertama nomor urut 2, kemudian kebagian tampil kedua dari 26 peserta. Oke. Jadi sehari itu 8 ya sekitar gitulah, 8877 gitu. Nah, jadi yang live streaming kita tuh udah nyebar duluan di medsos. Dan kebetulan waktu itu ada orang kita juga nggak kenal, nggak posting di TikTok, tiba-tiba trending, keluar di home, semua orang ngirim ke aku, Jihan kamu trending loh, kamu ada di home aku loh katanya. Wow, nggak nyangka ya. Nggak nyangka. Nggak dibuat-buat, ayo kita bikin viral di bagian ini, enggak ya? Dan benar-benar tapi akhirnya viral gitu Iya, ya. viral. Dan yang menariknya viralnya adalah part lagu bebas pilihan ya. Karena itu ya unik sih, menurut aku Pengen unik. dengerin ya aku ya. Gitu ya. Nanti Jadi kalau- dengerin ya. Nah, sobat Ada di Maestro yang YouTube. penasaran, di YouTube ada ya. Caranya gimana? MPG Jawa Barat medley sekolah minggu. Nah, itu cari aja. Tuh ya, key-nya untuk mencarinya ya. Dan kalau mungkin Sobat Maestro, ini nih berarti aku lihat-lihat di TikTok aku nih, muncul-muncul terus nih. Mungkin ini yang diceritakan oleh Jihan juga gitu ya. Oke, begitu luar biasa nih ya berbicara tentang Pesparawi. Sebenarnya masih banyak cerita yang bisa kita angkat Iya, juga nih ya. benar. Tapi aku masih penasaran dengan cerita-cerita Jihan yang begitu luar biasa tadi Yes. ya. Kita balik lagi ke cerita dari aku mau belajar dari seorang Jihan deh ya. Tadi kita udah cerita bagaimana papi yang begitu luar biasa berpengaruh dalam kehidupan Jihan. Iya. Tapi akhirnya papi Tuhan izinkan ya untuk bisa pulang terlebih dahulu tahun lalu tepatnya ya. Tahun lalu. Ingat tanggalnya Jihan? Ingat banget tanggal 10 Agustus 2021. 10 Agustus 2021. Iya. Masih ingat kejadian-kejadian mendekati hari itu seperti apa Jihan? Iya, waktu itu sekeluarga kena COVID ya. Waktu itu di rumah, karena Koko kan kerja di luar kota. Jadi di rumah berempat. Pertama mami, dede, papi kena COVID, aku sendiri nggak kena. Oke. Tapi waktu itu aku udah putusin aku ikut isolasi di rumah. Jadi ya ikutlah, karena takut aku juga bawa virus untuk orang lain kan. Tapi ternyata aku 4 kali PCR, aku nggak pernah kena sama sekali. Dan aku tuh padahal kadang udah sengaja buka masker ya, udah nggak, biarinlah sekalian kena, kasihan kalau misalnya mereka sembuh aku kena jadi repot lagi gitu. Ya Iya. sempat ada pikiran kayak gitu. Dan tapi Tuhan izinkan aku nggak kena juga waktu itu. Jadi waktu mami tuh udah mulai sehat. Mami karena duluan kena, mami sehat. Adik juga udah sehat.
papi sama adik belum vaksin gitu. Jadi papi agak parah waktu itu karena dia juga ada bawaan asma sedikit, tapi memang nggak berat, tapi ada asma. Ya. Nah, papi parah, akhirnya di hari ke-10 saturasinya turun, masuk rumah sakit. Waktu itu aku ingat banget, aku antar ikut di ambulans sama mami bertiga, adik di rumah. Waktu itu udah sampai rumah sakit IGD, harusnya itu zaman-zaman penuhnya rumah sakit ya. Puji Tuhan karena kebaikan Tuhan, papi entah gimana bisa dapat kamar dalam waktu 2 jam. 2 jam. Ya, sementara orang lain itu ya bisa nginep di depan IGD sampai berjam-jam. Iya, betul. Papa bisa dapat itu kamar, akhirnya kita tinggal karena isolasi nggak boleh ditemenin. Di hari ke-2 kata suster ini sepertinya memburuk ya, harus dipindahin ke HCU. HCU itu pakai mesin. Di HCU masih WA-an, sempat WA, papi udah membaik nih. Di hari ke-7 papi udah lebih segar, udah bisa request mau minta dibawain makanan apa walaupun masih pakai mesin, masih alat. Tapi di hari ke-8 tiba-tiba kata suster drop. Jadi kita kayak udah dikasih harapan papi kayak mau sembuh nih, taunya drop. Akhirnya besoknya mau nggak mau harus dimasukin ke ICU. Di ICU 2 hari, subuh-subuh tanggal 10 itu ditelepon saturasi papi tinggal 50. Udah tekanan oksigen 100% dari mesin, tapi saturasi 50. Aku udah sama mama udah nangis di situ ya, udah. Kita berdoa, Tuhan, kami masih mengharapkan mujizat Tuhan gitu. Ya. Sampai 1 jam kemudian ditelepon lagi, saturasi udah 20. Tapi di situ aku masih denial ya, masih berusaha enggak ini pasti papi aku bisa sembuh, papi aku masih bisa sembuh. Sampai kita disuruh ke rumah sakit waktu itu. Di rumah sakit dikasih tahu saturasi udah nggak terdeteksi. Aku masih mikir enggak ini alatnya error gitu. Begitu aku datang ke ruangan, kan mami bilang Jian datang aja ke ruangannya. Mami tuh masih di rumah sama adik, aku sama Koko yang di rumah sakit. Ya. Pak, mau nanya gimana kondisi papa saya, Pak Hans. Mau dimakamin di mana? Katanya gitu. Hah? Aku di situ syok. Terus dianya juga mungkin merasa kaget gitu. Oh, bukannya tadi saya udah telepon ya? Oh, berarti nelfon ke mami. Oh. Begitu aku telepon mami udah nangis di rumah sama adik gitu ya. Oh ya, ternyata udah nggak ada gitu. Oke. Udah di situ aku waktu itu kita harus berpikir cepat karena kan harus langsung dimakamin. Waktu itu pasien COVID, jenazah COVID tuh harus langsung dimakamin ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik. Jenazah papi boleh nginep 1 hari. Kita minta banget ke rumah sakit, tolong karena kita mau makaminnya di luar kota, jadi harus disiapin dulu segala macem surat-suratnya. Boleh ternyata. Dan diizinkan Dan ya? diizinkan, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Dan Jian juga bisa membantu sampai hari terakhir gitu ya. Jian menemani dan bisa ikut dalam segala pemakaman dan dengan layak bisa dikatakan ya. Karena banyak juga yang tidak layak dimakamkan. Aku bersyukur waktu itu walaupun memang nggak bisa lihat ya prosesi penguburannya karena sama petugasnya pakai prokes, kita harus jarak jauh gitu. Tapi boleh ibadah di situ. Setelah disemprot segala macam boleh ibadah. Jadi tetap terhormat. Ya, aduh terharu sih maksudnya waktu itu bisa Kebaikan Tuhan lagi ya. Satu lagi mukjizat yang Tuhan berikan ya dalam kehidupan Jian sampai hari terakhir papi gitu ya di pemakamannya. Dan kalau boleh cerita, berarti kata terakhir Jian berkomunikasi dengan papi itu berarti itu saat minta makan Jian? Atau ada kata-kata terakhir yang papi berikan buat Jian nggak? Waktu dari rumah kita mau berangkat naik ambulans, itu aku ingat banget papi bilang, baik-baik ya nak. Itu papa udah sesekan, udah nggak bisa ngomong banyak. Baik-baik ya nak. Sampai di IGD terakhir, hal yang terakhir itu papi minta makan, minta disuapin buah. Jadi aku tuh bersyukur di momen terakhirnya papa aku ada di situ gitu. Aku yang pijitin kaki papi, aku yang suapin. Waktu itu udah nggak peduli, maksudnya papi masih positif, aku negatif. Aku udah nggak peduli. Yang penting saat itu aku ada gitu. Oh, jadi bukan penyesalan dari Jian juga ya? Iya betul. Satu keberuntungan juga Jian bisa menikmati
hari-hari terakhir Momen bersama dengan terakhir papi. sama papi, ya. Wow, tapi ini yang menjadi pertanyaan aku Kak Jo ya. Iya. Aku mau skip segala cerita banyak yang Jian miliki. Aku mau fokus cerita ini bagaimana seorang Jian bisa kuat. Sesi pertama kita udah bercerita juga tentang papi. Jian dengan penuh sukacita gitu ya. Jian kuat gitu. Sedangkan tadi sebenarnya kalau Jian merhatikan, Kak Jo sudah mulai menitikan air mata gitu ya. Tapi seorang Jian kok bisa kuat menghadapi permasalahan yang dikatakan ini enggak mudah pastinya. Kehilangan orang yang dikasih kok bagaimana kuatnya. Jujur kalau dibilang kuat, sebetulnya nggak ada manusia yang kuat ya kalau ditinggal orang yang kita sayangi gitu. Tapi satu hal yang bikin aku kuat itu mami. Mami aku itu orangnya super tangguh ya. Begitu kita pulang dari rumah sakit urus segala macam, hamin satu pemakaman lah gitu ya. Hari di mana papi meninggal. Mami tuh pulang, kalian harus makan. Mama udah masak, makan. Oke. Di saat kita tuh udah gak punya nafsu makan, udah gak pengen ngapa-ngapain, mami aku bilang makan. Dia masih masak buat kita. Di situ aku jadi malu gitu karena kenapa mama kok lebih kuat ya daripada aku gitu. Padahal harusnya aku sebagai anak nguatin mama yang baru kehilangan pasangan hidupnya gitu kan. Ya. Dan mama tuh selalu bilang papa itu titipan Tuhan. Satu hari juga mungkin mama akan pulang. Papa itu cuma titipan Tuhan. Akhirnya papa balik lagi ke pemilik aslinya dan sekarang papa udah bebas dari semua permasalahan hidup. Kamu nggak perlu sedih lagi gitu. Justru harusnya bersukacita gitu karena ya papa udah nggak sakit lagi begitu. Iya juga sih. Dengan punya pemahaman itu dan yakin bahwa suatu hari nanti pasti ketemu lagi sama papa gitu kan. Walaupun nggak mungkin dalam bentuk fisik seperti ini, tapi aku percaya akan ada satu hari di mana aku ketemu lagi sama papa. Ini cuma perpisahan sementara. Itu yang selalu bikin jadi penghiburan sih. Dibilang kuat sih enggak, tapi akhirnya bisa melewatinya gitu. Kalau sekarang mungkin lebih ke rindu ya, kangen gitu. Betul. Bukan lagi dengan tahap-tahap yang tadi Jian katakan ya, sempat Iya. menolak, Iya. kayaknya alatnya rusak. Kayaknya. Bener, itu denial banget. Kayak nggak bisa, masih belum bisa terima kalau papa aku udah meninggal gitu. Kayak sus cek lagi deh alatnya kayaknya Iya. salah deh gitu. Dengan segala alasan yang kita punya gitu Iya, ya, berharap bahwa itu versi kita adalah papi akan sembuh lagi, Iya. normal lagi, itu yang akan terjadi Padahal gitu ya. ya kehendak Tuhan ya beda gitu sama apa yang kita harapkan gitu. Tuh, rencana Tuhan yang terbaik gitu ya. Iya. Tanpa kalau kita sadari lagu yang tadi Jian nyanyikan itu sebenarnya ada lirik bahwa hidup kita tuh hanya sementara atau singkat gitu ya. Dan itu ada ditulis oleh papi sendiri. Papi itu emang orangnya gimana ya? Dia dari dulu bilang ya umur kita nggak akan panjang lah. Kita mau apa lagi sih di dunia ini? Yang penting hidup kita melayani Tuhan, jadi berkat. That's it gitu. Itu yang papi selalu Iya. ingatkan juga untuk anak-anaknya ya. Wow, begitu luar biasa. Dan sekali lagi, arti nama dari Jian ada kabar baik gitu. Iya. Mungkin papi sudah selesai, tapi untuk Jian belum selesai Belum gitu ya. selesai. Jian masih punya waktu yang banyak Betul. dengan teman-teman Pesparawi, teman-teman tujuh putri keroncong tujuh putrinya, dengan kuliah yang sebentar lagi selesai, banyak hal yang masih bisa dilakukan oleh Jian gitu ya. Kak Jo sendiri bagaimana Kak Jo untuk membahas tema sebenarnya ini yang akan kita angkat ya Kak Jo ya. Ya betul, tentang grief ya, rasa duka itu sendiri. Karena namanya orang tuh punya prosesnya masing-masing. Dan waktu berdukanya itu juga berbeda-beda. Mungkin ada yang cepat, ada yang setahun bahkan, atau ada yang 10 tahun, 5 tahun belum bisa menerima keadaan gitu kan. Cuman tergantung dari kitanya sendiri. Dan bersyukurnya juga Jian punya lingkungan yang luar biasa, apalagi mama panutan juga gitu ya. Betul. Yang bisa nguatin gitu kan, dan ada rasa terbukanya. Kalau misalkan dari kitanya nggak ada rasa terbuka gitu kan, mungkin kita kayak ya menyangkal terus gitu, mau sampai kapan penyangkalan itu gitu, karena memang yang nyatanya adalah orang yang kita sayang tuh udah nggak ada gitu kan. Tapi ada beberapa orang juga yang mungkin berkutat di situ dan tidak bisa keluar karena mereka ngerasa itu orang itu selalu ada gitu. Itu sih, dan aku berpikirnya kalau kita nggak punya support system yang luar biasa juga, mungkin kita nggak akan bisa kita nggak akan mungkin lihat Jian yang kayak sekarang gitu ya. Mungkin ya masih terpuruk, mungkin masih males kayak gitu kan. Dan di sini rasa duka itu tuh sebenarnya caranya gimana sih? Nah itu melakukan hal hobi atau minat kita yang sebenarnya kita nggak mau lakuin, tapi nggak bisa gitu kan? Karena kita tetap harus hidup gitu.
even kita ngerasa kayak aku udah nggak niat lagi nih, aku udah nggak minat lagi nih, tapi tetap namanya usaha kembali ke rutinitas, kembali untuk kayak melakukan kegiatan atau hobi itu tuh harus dilakukan. Agar kita ada punya rasa kenyamanan juga sama diri kita bahwa oh kita tuh masih hidup di dunia ini gitu. Yang itu sudah kita harus belajar untuk melepaskan. Itu sih Kak. Itu dari Kak Jo ya. Yes. Dan untuk Jian sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan untuk seluruh Sobat Maestro yang mungkin mengalami yang Jian alami tahun lalu gitu ya. Ada rasa kedukaan, orang yang begitu kasih hilang dari sisinya. Apa yang tips yang ingin diberikan untuk seluruh Sobat Maestro yang mendengarkan? Jujur aku juga pernah ada di posisi sampai aku nggak punya keinginan melakukan apa-apa gitu. Maksudnya kayak aku nggak punya semangat. Biasanya aku semangat bermusik apa itu aku benar-benar merasa hidup aku kayak robot aja melakukan apa yang rutinitas aku. Tapi jiwanya tuh nggak tahu kemana gitu. Itu pernah aku ada di tahap itu dan beberapa bulan gitu. Itu cukup lama menurut aku. Tapi ya kembali lagi life must go on gitu. Walaupun sekarang ya jujur ya grief itu nggak bisa hilang, nggak akan pernah bisa hilang. Tapi mungkin bisa memudar seiring berjalannya waktu karena duka rasa rindu itu pasti ada gitu. Tapi kita harus ingat yang apapun yang kita alami hari ini pasti membentuk kita jadi lebih kuat lagi. Itu aja sih kalau aku. Wow ya, hari ini kita belajar banyak sekali gitu ya dari seorang anak muda yang luar biasa yang berprestasi, dan kita juga belajar juga bagaimana untuk mengatasi kedukaan yang dialami oleh Jian gitu ya. Semoga bisa menginspirasi seluruh Sobat Maestro di obrolan kita hari ini yang karena saking asiknya kita tidak sangka sudah sampai di penghujung dari rangkaian acara kita ya. Luar biasa Jian ya. Dan sebelum menutup deh Jian, apa mungkin ada satu closing statement dari seorang Jian gitu ya, anak yang luar biasa yang siapa tahu bisa ditiru untuk seluruh anak muda yang mendengarkan Jian. Adakah? Kalau buat aku life is an adventure. Life is an adventure ya. Jadi kalau misalnya hari ini kita ada di titik ini, besok mungkin kita bisa berubah lagi, udah di pulau mana gitu. Jangan takut, pasti selama kita punya keberanian dan kita bersandar sama Tuhan, pasti semuanya bisa terlewati. Wow, jangan takut ya. Jangan takut. Nikmatilah adventure ini gitu ya. Tapi bersama Tuhan semua adventure akan indah pada waktunya ya. Oke, thank you Jian ya buat waktunya begitu luar biasa untuk seluruh Sobat Maestro juga yang telah mendengarkan kita di 2 sesi. Dan sebelum kita berpisah, hari ini Jian juga akan memberikan closing statement untuk kita semua ya. Jian, kita akan persilakan untuk Jian memberikan closing statement untuk kita semua. Jadi penyiar nih sekarang nih. Beneran nih. Akhirnya terwujud ya satu mimpi lagi ya. Silakan Jian. Oke, dari Graha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Jean bersama Kak Jul dan Kak Jo pamit undur diri. Orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang paling gigih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati, bye-bye.